Oke, kembali lagi ya untuk video kali ini makin seru di mana Herwanto melaporkan Farhad Abbas ke kantor advokat Indonesia. Farhad Abbas itu terancam akan dipecat sebagai pengacara. Dan di sini juga ada tanggapan Farhad Abbas soal dirinya dilaporkan ke advokat Indonesia oleh Herwanto. Kita saksikan bersama-sama videonya sebagai berikut. Gimana nih? Ini aja bang. Kalau sini aja. Ini Karena ini ganggu kali bang. Agak mojok dikit, agak mojok. Sama. Sini. Jadi mana ini? Ini masih apa? Tunggu ya bang. Tunggu ya bang. Tunggu dulu. Tunggu bang. Belum bang. Yang salam bang, bang. Ganteng kali abang nih. Bang, ada sinyal bang, ada sinyal. Dari bayi gue ganteng. Oh mati sih. tenang ciri Bang, sini bang. Yang belakang bang. Iya. Enak. Bang, Ical turun tuh Ical. Oke, hari ini akhirnya. Oke ya. Hari ini hanya Farhad Abbas bang ya. Ya hari ini spesial. Spesial ya. Spesial untuk Farhad Abbas. Farhad Nah, Abbas ini ya. Spesial untuk mantan teman saya ini. Jadi hari ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini mantan teman kita ini Mantan bisa teman. dipanggil ya kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan ya. Benar. Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi udah jangan ragu-ragu pecat aja, jangan ragu-ragu karena masih banyak apa namanya calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Bang, Berapa lama, Bang? Farhad Prosesnya, sendiri ini nggak sih Bang perannya di dalam Pradi selama ini seperti apa sih mungkin Bang? Saya jangankan kalau saya jujur ya, selama saya kenal sama dia juga, saya kalau dibilang ibaratnya apa dia peran dia di organisasi Pradi juga saya nggak ngelihat peran dia apa. Jangankan peran dia di Pradi ya, peran dia di dalam penegakan hukum aja saya nggak pernah lihat tuh. Saya jujur, saya bukan karena benci sama dia bukan ya, tapi secara objektif. Hotman Paris ya, biarpun dia dasar, tapi saya melihat dia ada 911, ada perkara-perkara yang dia viralkan, termasuk perkara Cina kemarin dia viralkan. Artinya dalam penegakan hukum, Hotman Paris ada kontribusinya dalam penegakan hukum dengan cara-caranya tersendiri. Benar. Tetapi kalau untuk Farhad Abbas mohon maaf, saya tidak melihat, ya, saya tidak melihat apa kontribusi dia terhadap penegakan hukum. Ya, teman-teman bisa nilai lah, ya. Dan langkah Kemensos, dari Kemensos ada langkah selanjutnya apa nih bang? Follow Langkah up. selanjutnya Iya. tergantung ke Mensos. Farhad Abbas Bisa ya. dia cari gara-gara sama Densu, bisa sama Nopi, bisa. Bisa juga cari gara-gara sama Agus. Oke. Bang, soal kemarin Agus meringis kesakitan di rumah abang, Karena bisa dijelasin bang mungkin? kulit itu kan operasi harusnya gitu. Makanya ya kalau kulit itu kan operasi itu kan ada air asam sulfat di dalam sini. Di mana itu kan tidak keluar di dalam. Ya, luka dalam ini kan susah sembuhnya. Jangan-jangan bisa sampai tulang gitu. Benar. Itu perlu operasi kalau dia begini kan bergerak terus tangan. Nah, kalau begini nanti kalau dia kering nggak bisa begini. Kalau di gini ya kapan sembuh lukanya, hanya teknologi Ini canggih dengan diperban atau di apalah. Mungkin dibelah-belah di sini sehingga atau harus ganti kulit yang bisa lebih elastis kan kita nggak ngerti. Mungkin kulit kucing atau kulit apa kan? Karena kulit mau ambil dari kulit tidak mungkin karena ini udah luka sebadan, termasuk kulit mata ini mau dipindahin nggak bisa. Nah jadi Agus hanya operasi estetika. Ya, sebenarnya Agus tuh nggak mau operasi karena kalau operasi kan dia masih lihat cahaya sedikit. Tapi kalau operasi udah nggak lihat apa-apa. Nah makanya dia selalu stres. Ada kemungkinan untuk damai sama Densu? Densu, kenapa pertanyaan begitu? Kaliannya Iya. Kau jangan tanya sama saya, tanya sama dia. Ada kemungkinan kamu merendahkan sedikit untuk minta maaf sama Farhad? Itu ditanya. Kalau sama saya gimana?
Masa saya marah, saya diejek, baru saya mau damai kan nggak mungkin lah. Bang, katanya Teh Novi mau melaporkan 4 nama ke polisi. Kalau salah satunya abang, mungkin abang apakah akan siap? Lu jangan mancing-mancing ya, jangan mancing-mancing gitu. Enggak, tapi benar mau melaporkan 4 orang. Gimana menurut Ya, abang aja? jangan mancing-mancing, jangan mancing-mancing. Kalau Novi nggak ngelaporin saya, lu gua laporin, oke? Bang, mungkin boleh pesan abang buat Herwanto. Novi, lu nggak laporin gue, ini mereka gue laporin karena dia yang fitnah gue. Oke, kalau lagi. Bang, pesan buat Herwanto apa nih bang? Pesan. Buat Saya nggak kenal Herwanto. Herwanto itu siapa, saya nggak kenal. Minggir. Wah, Tapi dia melaporkan abang karena kode etik. Aduh, berisik. Berkicau, nggak ada yang dengar, oke? Abang, tapi infonya abang mau melapor Teh Novi ke polisi. Itu rencananya apakah jadi atau seperti apa, Bang? Ya, tidak jadilah. Pertimbangannya. Kan dia udah mengembalikan uang Agus, tinggal ketemu aja ini. Kan? Berdamai aja berarti bang. Ujungnya ke sana karena kan Farhat juga kan nggak mau urusan begini masuk penjara. Denny Sumargo juga nggak mau juga urusan Ingin begini dia masuk lipat, penjara kan atau macam. Kecuali mereka memang ingin terpublikasi terus. Jadi ya udah, ayo kita ribut terus gitu. Tapi ini kan kalau ini dijalankan dan memang unsurnya terpenuhi dua-duanya ya kan masuk penjara. Nah, cara satu-satunya ya sudah mungkin Denny Sumargo ini bikin LP tujuannya adalah sebagai bargaining posisi supaya nanti si Farhat dan dia ujungnya berdamai karena sama-sama posisinya satu-satu gitu, satu di dia, satu di Farhat, satu di Denny Sumargo. Jadi hari ujung berdamai. Nah ini bang, kemarin kan Bang Farhat ke Kemensos sama Agus Salim, bisa Ya. dibilang untuk memperjuangkan donasi. Itu tanggapannya seperti apa sih bang? Ya kan udah benar, memang dari awal arahnya harusnya ke Kemensos. Baik persoalan donasi ini kan yang legal bisa mengadakan donasi ini kan Kemensos atau suatu yayasan atas izin Kemensos melakukan penggalangan dana. Ini kan kita belum tahu Novi menggalang dana ini atas izin Kemensos atau tidak. Kalau memang tidak kan sebenarnya kan ini kan proses penggalangan dana yang sifatnya belum berizin lah ya. Gitu. Nah, tentunya yang paling berhak terhadap dana ini penanganannya adalah Kemensos. Nah, kalau Farhat, Abbas sama Agus ke Kemensos mengenai dana ini, mereka udah benar minta kebijakan Kemensos, minta arahan, minta putusan Kemensos mau kemana ini, gitu dana sosial ini kan penggalangan dana awalnya kan buat si Agus, tapi kemudian ribut, Agusnya juga salah guna, jadi ya akhirnya si Farhat bingung. Si Agus juga bingung nih, tapi dananya ada. Ya udah mereka minta tolong Kemensos. Udah benar mereka minta tolong. Siapa tahu Kemensos ngambil kebijakan, iyalah karena ini kan dananya tujuan awalnya ke Agus. Ya udah nanti kami peganglah dananya, nanti kami distribusikan ke Agus dengan penggunaannya juga secara detail dikontrol oleh Kemensos. Kan itu harapannya Farhat Abbas. Harapannya Agus juga begitu. Nih ya guys, gue nemu satu artikel tentang petisi. Cabut izin advokat atas nama Farhat Abbas, sudah tidak layak menjadi seorang lawyer. 1000 petisi sudah ditandatangani oleh 529 orang. Mudah-mudahan gua kalau tahu nih petisinya dari mana dan resmi, gue pasti ikutan. Kalau kalian ikutan nggak? Tulis di kolom komentar. oke, itu videonya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.